Selamat pagi, perkenalkan saya Mensiana Nogo, Guru Ilmu Pengetahuan Sosial di SMPK Santo Antonius Boganata, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pengalaman lapangan pada kelas 8A dengan materi saluran mobilitas sosial. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Semua sehat? Sehat. Di sekolah sama? Iya. Di sekolah sakit? Sakit. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus pastikan kondisi kelas dalam keadaan bersih. Silakan lihat ke samping kiri dan kanan. Bersih. Lalu yang berikut, baju pastikan disisip. Sudah. Oke, terima kasih. Mari kita siap lagi untuk berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Jari kiri, digabung jadi 10, siaplah berdoa. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah menemani kami dari tadi malam hingga saat ini. Sekarang kami mengikuti kegiatan belajar mengajar kami bersama Ibu. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar apa saja yang disampaikan oleh Ibu nanti dapat kami ingat dan bermanfaat bagi masa depan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tangan kosong. Arnoldus dan Silvera, Ada Ibu. Bonaventura Angel, Gregorius, Ada Ibu. Helena Hakur, Ada. Tenang tinggi ya. Yasinta Franjolis, Carolus Karoksoge, Ada Ibu. Margarita Bolong, Ada. Mario Minggu Strada, Ada Ibu. Markus Mekeng. Sakit. Oh, yang di sebelah Omi. Oh iya. Baik, satu orang yang tidak hadir ya. Iya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, masih ingat pelajaran yang sudah kita belajar di pertemuan sebelumnya? Masih. Jadi seperti itu contoh dari faktor ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang itu bisa menyebabkan mobilitas sosial seperti yang disampaikan Omi. Kalau keluarga ekonominya mampu atau memadai, itu kita bisa bersekolah sampai batas kemampuan kita sampai S2. Dan kita yang ekonomi lemah lembut, itu kita masih mau bersekolah tapi kendala di keuangan. Keuangan itu berkaitan dengan ekonomi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu materi pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang masih berkaitan dengan mobilitas sosial, yaitu saluran Mobilitas sosial. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tujuan pembelajaran hari ini. Saya silakan Saskia. 1. Menyebutkan saluran-saluran mobilitas sosial. 2. Menganalisis proses terjadinya mobilitas sosial melalui beberapa saluran dalam masyarakat dengan baik dan benar. 3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang proses terjadinya mobilitas sosial melalui beban dan tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk Saskia. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi ada
bilang tadi, pada pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. 3 aspek penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama sikap, 2 keterampilan, dan yang terakhir pengetahuan. Sikap itu melalui jurnal dan observasi, itu selama kegiatan pembelajaran, bagaimana kamu punya sikap dan perbuatan. Yang kedua itu keterampilan, itu saat kalian berdiskusi dan presentasi. Dan yang terakhir pengetahuan, itu di akhir pembelajaran ada tes Ganda untuk mengetahui bagaimana keseriusan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke. Nah, untuk model PBL, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kalian menyimak satu kasus terkait dengan saluran mobilitas sosial. Berikut videonya. Anggota polisi yang menjadi tersangka kasus dugaan Polisi yang menjadi tersangka kasus dugaan aborsi mahasiswi Mojokerto Indonesia LW resmi menjatuhi sanksi terberat penganiayaan tidak dengan norma PPDH Kamis 27 Januari 2022. Kepastian hukum atas status keanggotaan kepolisian, anggota sangatnya Polres Pasuruan itu setelah menjalani sidang kode etik profesi polisi di ruang sidang bidang profesi dan penanganan propam Polda Jatim. Tujuh ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Kabit Humas Polda Jatim, Korsma Dito Trepli mendukung mengatakan dalam waktu dekat pihak bidang propam Polda Jatim sedang melengkapi berkas pemberhentian Brigjen Andi Bagus. Dinyatakan bahwa keputusannya adalah BPDH dan kami akan melakukan proses administrasi pengecatannya, kata Korsma. Kasus pada tayangan video tadi. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait video tersebut? Ada. Silakan. Saluran apa yang dialami polisi tersebut? Saluran apa yang dialami oleh polisi tersebut? Ada yang lain? Mengapa polisi tersebut dipecat? Mengapa polisi tersebut dipecat? Masih ada? Siapa lagi? Bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut? Bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut? Masalah tersebut yang dimaksud adalah kasus tadi ya, kasus yang sudah disimak dalam video tersebut. Baik, dan pertanyaan ini ada yang mau menjawab? Silakan. Silakan. Saskia menjawab pertanyaan Yang pertama, tentang masalah. mengapa sampai detik-detiknya mengapa polisi tersebut dipecat? Oke, silakan. Karena melakukan tindakan kriminal yaitu Oke. Kenapa polisi tersebut dipecat? Karena melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminalnya yaitu aborsi. Baik. Pertanyaan yang berikut, apa saluran mobilitas sosial yang dialami oleh polisi tersebut? Siapa yang bisa jawab? saya angkatan bersenjata. Ria, silakan. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Lalu yang berikut sudah tepuk tangan untuk yang memberikan pertanyaan dan yang sudah menjawab. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian di dalam kelompok kecil yang beranggotakan 5. Kita 24 orangnya 23. Berarti ada 2 kelompok yang anggota kelompoknya 4, 3 lainnya beranggota kelompok 5. Baik, sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 itu ada Lastri, silakan ambil tempat di sini kelompok 1. Joyce, Lastri, Ocha, dan Carolus. Sini kelompok 1. Kelompok 2 di sini Saskia, Jenny, Jeffrey, Novi, dan Ria. Silakan Pak. Ya, Omi, silakan Novi, Yustin, Eni, dan
Sudah dapat semuanya? Ada yang dapat handout-nya lebih? Tidak. Sudah dapat handout dan LKPD-nya? Ya. Sebelum dikerjakan, dicermati langkah-langkahnya seperti yang sudah dijelaskan, lalu dibaca ulang. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Nanti di kelompok masing-masing itu ada ketuanya. Halo? Ada ketua yang mengatur dalamnya diskusi. Yang berikut sekretaris itu tugasnya untuk mencatat. Lalu ada yang bertugas sebagai moderator dan yang membawakan materi sebentar. Namun dalam diskusi semua mencari referensi ya. Mencari referensi untuk disampaikan ke sekretaris. Kami dulu aja. Dibaca dia punya ilustrasi ya. Lima menit lagi. Setelah itu persiapkan 2 orang. Sekali lagi siapkan 2 orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Satu bertugas sebagai moderator dan yang satu membacakan hasil diskusi. Sudah disiapkan? Sudah.
Sudah? Sudah? Oke, kita akhiri diskusi. Lalu kita siap untuk presentasi. Nah, untuk yang presentasi pertama, kira-kira kelompok mana yang mau? Mereka mau angkat tangan cuma malu. Yakin mau presentasi yang pertama? Yakin. Baik. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Kamu jangan lupa loyo-loyo, Baik. Berdiri sedikit. Berdiri masih di kelompok masing-masing. Oke. Ikuti gerakan selanjutnya. Goyang semuanya. Goyang. Goyang. Tangan diputar-putar, Semua goyang. tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Goyang hebat. Tangan diputar-putar, Sampai semuanya semangat. tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, Goyang semuanya. tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tenang. Sudah semangat semuanya? Sudah semangat semuanya? Oke, baik. Mari kita sambut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Di sini. Oke, silakan kelompok 2 siapa yang jadi moderator? Oke, yang membaca ke bawah. Silakan. Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, teman saya Denny akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan saluran-saluran mobilitas sosial. 1. Angkatan bersenjata. 2. Lembaga keagamaan. 3. Pendidikan. 4. Organisasi politik. 5. Organisasi ekonomi. 6. Organisasi keahlian. 7. Perkawinan. Baik teman-teman, yang kita lihat gambar pertama, Bapak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Gambar kedua, Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Setelah melakukan diskusi dalam kelompok, kami menemukan rumusan masalah. Yang pertama, saluran apa yang membawa Bapak Jokowi menjadi presiden? Organisasi politik, tepatnya partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan tertentu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, teman-teman, ada tanggapan atau pertanyaan yang diberikan? Saya. Baik, yang pertama saya persilakan teman Rista untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili kelompok 5. Kami akan memberikan pertanyaan. Adakah contoh lain dari organisasi politik yang merubah status sosial seseorang? Baik, kita beri tangan untuk teman Rista. Contohnya kepala desa kita. Pertama, dia menjabat sebagai kepala dusun. Yang kedua, dia menjabat sebagai anggota BPD. Yang ketiga, dia menjabat menjadi kepala desa. Teman-teman masih ada pertanyaan? Masih. Tepuk tangan dulu. Saya persilakan teman Justin untuk membaca pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, kami mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, saya persilakan teman saya Denny untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, sebutkan saluran-saluran mobilitas sosial. Setelah berdiskusi dalam kelompok, kami menemukan 7 saluran mobilitas sosial. Saluran yang pertama, angkatan bersenjata. 2, lembaga keagamaan. 3, lembaga pendidikan. 4, organisasi politik. 5, organisasi ekonomi. 6, organisasi keahlian. 7, perkawinan. Pertanyaan yang kedua, kami disajikan 2 buah gambar. Gambar yang pertama, Bapak Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang ke-17. Gambar kedua, gambar Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dari 2 gambar tersebut, kami diminta untuk merumuskan permasalahan. Yang pertama, saluran apa yang membawa Bapak Joko Widodo menjadi presiden? Menurut hasil diskusi kami, bahwa Bapak Joko Widodo menjadi presiden adalah organisasi politik, paling tepatnya partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan tertentu. Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman Denny. Saya persilakan kemudian teman-teman untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait diskusi kelompok. Faktor individu. Karena Bapak Jokowi adalah sosok yang tangguh dan berdedikasi. Faktor inilah yang membawa Bapak Jokowi menjadi Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk 2 periode sekarang Sudah satu? Ya. Baik, teman-teman, masih ada pertanyaan? Sudah ada. Jika tidak ada lagi, kami akhiri sesi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan limpah terima kasih. Silakan kembali, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok yang berikut. Sebelum kita ke kelompok berikut, Ibu sedikit memberikan penegasan bahwa gambar tadi yang menunjukkan Bapak Jokowi, gambar yang sama tapi dengan status yang berbeda. Pertama jadi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setelah itu dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Saluran yang membawa seperti yang dijelaskan oleh Prof.
Gary, perhatikan di sini. Saluran politik, organisasi politik, tepatnya partai politik. Beliau bergabung di partai politik dan dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekarang sudah menjabat 2 periode. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kembali ke kelompok ke tempat duduk masing-masing. Lalu hand out pemegang, sedangkan LKPD diukur. Baik, kita sudah melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Sudah masih ingat ya? Terkait materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran yang sudah kalian diskusikan dan sudah dipresentasikan tadi. Omi bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan keseluruhan materi, silakan. Saluran-saluran mobilitas sosial antara lain 1. Saluran pernikahan, 2. Angkatan bersenjata, 3. Lembaga keagamaan, 4. Lembaga pendidikan, 5. Organisasi politik, 6. Organisasi ekonomi, 7. Organisasi keahlian. Oke, tentang jadi ada 7 saluran yang bisa membawa seseorang atau bisa merubah status atau kedudukan seseorang. Yang pertama, angkatan bersenjata. Kedua, saluran keagamaan. 3, saluran politik. 4, saluran pendidikan, perkawinan, apalagi ekonomi, dan organisasi keahlian. Oke, tentang kita sekarang kita masuk di bagian terakhir pembelajaran kita, yaitu evaluasi. Ya. Ibu akan membagikan kertas kenal distrik. Kita sudah padam, jadi ibu bacakan soalnya, kalian mengerjakan di kertas ini. Tulis nama jelas ya. Balik ke belakang. Sisa langsung kasih ke Ibu. Sudah? Tulis nama. Semua buku yang berkaitan dengan materi hari ini disimpan. Sudah? Nomor 1. Ya, langsung jawab. Pak Jokowi mengawali karir sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005. Beliau kemudian menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2012. Belum genap 5 tahun menjalankan tugasnya, beliau terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Saluran mobilitas yang digunakan pada contoh di atas adalah A. Lembaga politik, B. Organisasi ekonomi, C. Lembaga pendidikan, D. Lembaga pemerintah. Ya, nomor 2. Menjadi seorang poster yang rajin dan taat beribadah, Bapak Yohanes Barik sangat dikenal dan dihormati umat Katolik di sekitarnya. Meskipun beliau hanya berprofesi sebagai seorang tukang kayu, pribadinya yang dapat menjadi panutan menghantar beliau menjadi seorang kepala dusun.
lembaga agama. Sudah? Sudah. Yang merupakan saluran mobilitas sosial adalah A. Angkatan bersenjata, diskriminasi, dan perbedaan jenis kelamin. B. Diskriminasi, perbedaan jenis kelamin, dan lembaga keagamaan. C. Angkatan bersenjata, perbedaan jenis kelamin, dan perkawinan. D. Angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, dan perkawinan. Sudah? Sudah. Silakan dikumpul. Kita ke depan saja. Sudah? Sudah. Oke, sudah semuanya? Sudah. Yang terakhir, Ibu mau dengar pesan dan pesan kalian ketika mengikuti pembelajaran dari awal ke tengah sampai akhir. Bisa memberikan refleksi mewakili teman-teman. Fadil, silakan. Selain Fadil, siapa lagi? Carlo. Oke, ada lagi? Johan. Pertama kita dengar dulu dari Carlo. Bagaimana perasaan? Saya tidak senang berbalisik di pertengahan di pertengahan dan pada akhirnya Oke, dia kurang begitu senang karena listrik, jadi kita listrik di pertengahan padam. Saya rasa terpapar karena itu. Tepuk tangan dulu untuk yang berikut. Siapa lagi? Oke, kita dengar yang berikut dari Fadil. Fadil tadi tidak bersuara. Silakan Fadil, bagaimana perasaannya? saya merasa senang Iya, senang. karena pelajaran hari ini kita dapat berdiskusi dengan teman. Ya. Karena pelajaran hari ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Kita dapat berbicara di depan. Iya, berbicara di depan. Tepuk tangan dulu. Kita merasa senang karena modelnya berbeda, lalu bisa berdiskusi dan berbicara di depan. Selama ini Fadil tidak bisa berbicara, maksudnya berbicara di depan. Yang terakhir kita dengarkan dari, silakan Jokan. Saya merasa senang karena kita bisa saling berdiskusi dan memberikan pertanyaan sehingga pelajaran menjadi lebih seru. Pelajaran. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasi kalian hari ini. Terakhir yang mau Ibu sampaikan, banyak saluran yang bisa membawa kita dari satu status menjadi status yang lain. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan saluran-saluran tersebut. Nah, sekarang kita berada pada saluran apa? Saluran apa yang kita jalani sekarang? Mari kita sama-sama menjalankannya dengan sebaik mungkin. Kita sebagai pelajar, kalau ibu mereka juga merasakan saluran pendidikan, dulunya masih SD, SMP, lalu sekarang menjadi guru. Intinya bahwa kita semangat, kerja keras, belajar, dan juga jangan lupa berdoa. Oke, tekan untuk kita semua. Mari kita akhiri semua pembelajaran kita hari ini dalam doa. Mari kita semua berdiri. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan dari Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur dan puji kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan hingga sampai di rumah kami dengan selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan dari Amin. Siap, berterima kasih. Terima kasih banyak.